Saya tuh kemarin Sabtu Minggu itu diundang isi seminar online sama satu platform namanya Muslim Skill Academy. Ini udah batch kedua dan organisernya keren banget ya. Lalu, tapi di batch kedua ini ada satu pertanyaan yang menurut saya bagus sih kalau saya bisa share kepada teman-teman semua. Pertanyaannya sederhana, basic sekali, cuman buat saya ini pasti ada di dalam benak teman-teman semua. Jadi pertanyaannya itu adalah, Mas, ini kenapa kita mesti harus susah-susah jualan foto di internet lah, kurang lebih begitu. Padahal tuh kalau misalnya kita comot aja foto di Google itu bisa. Nah, jangan-jangan di dunia ini sebenarnya marketnya itu nggak banyak yang mau jualan yang mau ngebeli foto kita. Kalau emang nggak banyak, ngapain kita harus susah-susah? Nah, ini satu pertanyaan bagus yang baru setelah 2 batch ini, saya baru dapat pertanyaan ini. Jadi habis ini saya akan share kepada teman-teman semua, kenapa orang di luar sana itu lebih memilih membeli foto sampai membayar daripada cuman sekedar nyomot di Google aja. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu belajar tentang dunia fotografi sederhana dengan smartphone, dengan kamera mirrorless sederhana. Saya pakai Canon EOS M10. Dan teman-teman sudah meluangkan waktu untuk berpikir sejenak kenapa kita sebaiknya berjualan foto di internet. Jadi mengutip pertanyaan kemarin dari salah satu peserta online workshop saya tentang intinya adalah apakah di luar itu benar-benar ada yang mau ngebeli foto kita. Padahal saya tuh buka Google Image, saya comot fotonya ya saya sudah beres. Wah, ini buat saya adalah pertanyaan sederhana, basic, cuman ini brilian ini masnya yang tanya ini. Saya bisa paham bahwa pertanyaan ini datang dari seorang newbie, di mana dia tuh mau cek apakah benar di luar ini ada buyer-nya? Artinya kan prinsip ekonomi itu sederhana teman-teman. Supply and demand. Kalau kita mensuplai foto harusnya ada demand-nya atau ada permintaan fotonya dong. Jadi kalau misalnya salah satu dari supply and demand ini nggak ada, maka bisnis tidak akan berjalan. Dengan begitu maka uang tidak akan ada. Nah, kalau kita berpikir yang namanya perusahaan-perusahaan besar nih, ada Gojek, ada Grab, ada Pertamina, ada Bank BNI, Mandiri, BCA. Kalau di luar negeri mungkin ada National Geographic, ada Bloomberg, ada Al Jazeera, ada ada Lonely Planet misalnya. Ini kalau teman-teman pikir misalnya, dia mau dapat konten nih, anggaplah karena saya ada di dunia tourism, traveling, and culinary ya. Jadi misalnya gini, Lonely Planet itu mau mengulas tentang Hong Kong, padahal misalnya headquarters atau kantor pusatnya di Amerika, itu lebih baik dia ngirim wartawannya ke Hong Kong atau ngebeli foto-foto orang tentang Hong Kong. Coba dipikir sampai di sini. Atau misalnya kasus lain ada orang kepengen mengulas tentang Bali Safari Marine Park nih. Apakah mana yang lebih murah? Antara dia ngirim fotografer ke Bali, terbang, hotel, makan, minum, visa mungkin ya untuk 30 hari di Indonesia, kemudian motret Bali Safari, cekrek, dibawa pulang ke negaranya, bikin liputan, atau dia membuka Shutterstock, kemudian download. Nah, sampai di sini kan harusnya teman-teman sudah paham bahwa kenapa kita tuh sebaiknya jualan foto di internet. Ketika si peserta workshop saya tanya seperti ini, saya bilang begini, jadi gini mas, orang atau perusahaan yang cuman asal nyomot foto di Google secara gratis itu biasanya integritasnya rendah. Apalagi ini untuk kebutuhan bisnis, untuk kebutuhan komersil, untuk kebutuhan industrial. Jadi, kalau seperti Lonely Planet, Gojek, Alfamart mungkin di Indonesia, dan lain sebagainya, sampai nyomot foto di Google gratis, ambil di Google, buka di browser, nyomot Google Image, terus kemudian gratis, saya bisa jamin habis tuh sahamnya tuh.
dia kepercayaan dari stakeholdernya menurun, kepercayaan dari para pembacanya menurun, karena salah satu pembaca pasti ada yang jadi kontributornya. Itu foto saya dicomot, gratis, nggak bayar. Siapa yang comot? Misalnya nama perusahaan tertentu, itu habis tuh kepercayaannya. Kepercayaannya habis, sahamnya drop, nggak dapat investor, bangkrut tuh perusahaan. Sederhananya begitu. Lah kalau misalnya kita pikir ya, masa sih perusahaan dengan profit miliaran rupiah nyomot foto di Google, kan rasanya gengsi. Kalau perusahaan udah sekelas itu ya, udah sekelas Lonely Planet segala macam, nyomot gratis, wah itu malunya setengah mati. Dan di dunia internasional itu yang namanya kekayaan hak intelektual itu penting setengah mati, guys. Maka dari itu saya percaya bahwa ada harga, ada kualitas. Sekalipun ada orang yang mau mendeliverkan fotonya secara gratis, cuman kalau misalnya si perusahaan itu bilang, itu dari mana tuh dapat foto itu? Oh, saya beli di platform ini. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari mana tuh fotonya dapat tuh? Comot aja di Google. Oh, itu editornya mungkin bisa dipecat tuh besok pagi tuh. Karena perusahaan-perusahaan besar itu benar-benar sangat mempertimbangkan adanya kepercayaan, terus menghormati hak kekayaan intelektual, sehingga karena mereka nih bisnis nih, mereka earning jutaan dolar nih. Masa sih cuman foto yang kalau misalnya Shutterstock, misalnya kayak saya jualan foto Bali Safari Marine Park tuh kemarin saya dapat 10 sen. Saya jualan foto jam klasik tuh kemarin dapat $1, berapa? $1, 1,44 atau kalau salah ya. Terus leaflet IDP itu kemarin laku lagi. Ya masa sih perusahaan miliaran rupiah masuk keluarin duit $1 nggak kuat, kan ya malu-maluin lah. Nah sampai di sini nih teman-teman harusnya mulai berpikir ya. Ini kita nggak bisa adjust pemikiran ini dengan kantong kita mungkin yang masih pas-pasan gitu. Dimana kita misalnya mau, kayak misalnya saya mau presentasi ke RT, misalnya mau bikin acara 17-an misalnya gitu. Itu saya bisa aja cuman sekedar presentasi pakai PowerPoint, nyomot-nyomot, orang cuma buat lingkungan sendiri. Cuman kalau misalnya udah buat sebuah perusahaan besar nih. Istri saya aja dulu pernah kerja di namanya PricewaterhouseCoopers, itu kantor akuntan publik gitu ya. Itu tuh si kantor itu sudah punya server khusus di mana server itu isinya foto-foto semua. Jadi kalau kita mau bikin presentasi itu kita tinggal comot dari server, misalnya temanya adalah orang bekerja, itu sudah ada foto-fotonya. Jadi kalau mau presentasi itu udah ada. Itu sekelas akuntan publik di Indonesia aja, itu tuh fotonya udah kayak download berapa ribu gitu, kemudian untuk stok para karyawannya. Jadi para karyawannya aja presentasi internal aja, itu nggak boleh asal comot. Kalau asal comot, ya kalau ketahuan mungkin nggak apa-apa, cuma kalau laporannya sampai ke publish di luar, terus akhirnya fotonya nyolong gitu kan, waduh bahaya tuh. McDonald atau misalnya Zara atau misalnya Adaro segala macem, itu perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan publik gitu. Malu guys, foto cuman $1, $5, untungnya mereka aja berapa puluh triliun gitu, mereka mau nyomot gratis, waduh, itu malah petaka buat mereka. Maka, saya justru terima kasih nih kepada temen yang kemarin peserta workshop saya itu di Muslim Skill Academy, dia tanya satu hal yang menarik sekali, di mana mungkin ini bisa saya sharing kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman yakin bahwa yang namanya jualan foto di Shutterstock itu memang ada demand-nya. Perkara saya yang laku adalah foto kaos kaki bolong, foto sendal jepit, terus foto daun ya, foto Bali Safari Marine Park kemarin habis laku. Itu nggak ada masalah gitu. Cuman yang penting tuh jangan sampai orang tuh bikin sebuah konten, apalagi untuk keperluan komersial industrial, itu fotonya nyolong. Nah itu yang harus teman-teman pahami. Maka dari itu teman-teman buat yang belum jualan foto nih di Shutterstock gitu. Padahal teman-teman suka sekali motret, itu daripada teman-teman tuh fotonya cuma menunin hard disk handphone, itu ayolah dicoba dijual. Perkara nggak laku mah, saya juga banyak yang nggak laku. Cuman kalau laku kan dapat duitnya 10 sen, $1, $3, misalnya ada yang dapat jackpot $7, $15, kumpulin aja gitu, $35 kan kita bisa withdraw ya, withdrawnya minimal $35. Saya ada tuh video tentang bagaimana cara withdrawnya, itu tuh ada semua. Jadi, ayolah gitu. Saya nulis ebook kan 2. Jualan foto di Shutterstock sama Shutterstock. Itu tuh isinya cuman nge-brainwash teman-teman semua yang
yang pada suka memotret. Intinya guys, itu foto kita tuh kan punya talent bagus-bagus ya, apalagi handphonenya ada yang iPhone 13 Pro Max, ada yang iPhone 14 tuh. Saya aja pakai iPhone 10 tuh, jadul itu aja lungsuran dari om saya. Itu aja masih saya pakai berkarya, apalagi teman-teman yang handphonenya harga 10 juta, 15 juta, udahlah guys. Daripada cuman menemuin harddisk tuh foto, walaupun fotonya sederhana ya, teman-teman ke Labuan Bajo cekrek, teman-teman ke Bali motret nasi campur cekrek, jual aja gitu. Saya di Bali aja nasi campurnya saya jual fotonya. Jadi ayo kita sama-sama jualan. Teman-teman bisa download e-booknya di bawah. Dan kalau memang nggak mau beli kamera, ya nggak usah gitu. Saya sih nulis di bawah tuh alat-alat saya apa aja, ada Canon SM10, lensanya apa aja saya tulis gitu. Cuman kalau teman-teman nggak suka pakai kamera, ya udah pakai handphone gitu. Kalau misalnya teman-teman handphonenya jelek, terus malah teman-teman punya kayak kemarin peserta kelas motret saya tuh ibu-ibu, dia bilang handphone saya jelek mas, cuman saya pakai Sony Alpha 7 Mark II gitu. Saya punyanya ini gitu. Ya udah pakai aja itu gitu, karena kalau di Shutterstock itu, menurut saya ya, yang paling bagus alat itu adalah alat yang kita punya gitu. Jadi nggak usah yang terus, aku harus beli alat ini, harus beli handphone ini. Itu mah omongan kayak orang-orang yang terlalu melebih-lebihkan gitu. Jadi saya pikir lebih baik apa yang kita punya kita manfaatin. Jadi teman-teman bisa cek semua peralatan saya ada di bawah. Ya mau kembaran pakai Canon SM10 monggo, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman suka-suka aja. Jadi apapun yang teman-teman miliki, segeralah dipakai untuk berkarya, berjualan foto di Shutterstock, dan kita bareng-bareng cari cuan bersama di dunia jual-jualan foto. So, terima kasih teman-teman sudah nonton vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.